Coba bayangin deh, ngurusin negara sebesar Indonesia dengan ribuan pulau dan ratusan juta orang. Itu kan bukan pekerjaan main-main. Tapi gimana kalau ternyata ada satu kunci yang bisa bikin semuanya jadi jauh lebih efisien? Nah, pemerintah kita yakin banget kunci itu adalah data. Yuk kita bedah rencana super ambisius ini, menyatukan seluruh data bangsa dalam satu tempat. Oke, biar gampang, kita bakal bahas ini satu persatu. Pertama, kita lihat dulu, emangnya masalah datanya apa sih? Terus kita masuk ke solusinya, yaitu si data tunggal ini. Setelah itu, kita kenalan sama siapa aja yang ngerjain, gimana cara kerjanya, dan yang paling penting, apa sih untungnya buat kita semua. Jadi, apa sebenarnya masalah besar yang bikin pemerintah sampai harus bikin proyek segede ini? Nah, mari kita lihat lebih dalam. Pertanyaan ini tuh bukan sekedar teori loh, ini beneran kejadian. Bayangin, Kementerian Sosial punya data alamat si A, tapi data di Pemda atau kementerian lain alamatnya beda lagi. Akibatnya apa? Bantuan sosial yang harusnya sampai bisa jadi salah sasaran, atau lebih parah lagi, malah nggak sampai sama sekali. Itulah harga yang harus kita bayar kalau data masih berantakan. Gini deh, biar gampang ngebayanginnya. Anggap aja pemerintah kita itu punya puluhan departemen, dan masing-masing pakai bahasa data yang beda-beda. Mereka nggak bisa saling ngobrol, nggak bisa nyambung. Hasilnya, ya bisa ditebak, program jadi tumpang tindih, anggaran jadi boros, dan kerjasama antar lembaga itu macet di tengah jalan. Nah, terus gimana cara pemerintah membereskan kekacauan data ini? Jawabannya ada di sebuah cetak biru, sebuah rencana besar untuk menyatukan semuanya. Inilah dia landasan dari semuanya, sebuah instruksi presiden. Ini bukan cuma selembar kertas biasa ya, ini adalah perintah tegas dari puncak pimpinan untuk menciptakan satu sumber kebenaran data yang bakal jadi acuan buat semua lembaga di Indonesia. Inti dari semua ini adalah konsep data tunggal. Tujuannya sebetulnya sederhana, tapi ambisius banget, yaitu menciptakan satu database sosial dan ekonomi yang isinya sama untuk semua, akurat, dan saling terhubung. Nah, data inilah yang nanti jadi pegangan buat semua lembaga pemerintah dalam mengambil keputusan. Proyek raksasa kayak gini tentu butuh tim yang super solid kan? Jadi, siapa aja sih orang-orang di balik layar yang ditugaskan untuk menjalankan misi besar ini? Skalanya itu benar-benar masif. Coba bayangin, ada 18 kementerian dan lembaga negara yang ditugaskan buat kerja bareng. Ini bukan lagi proyek satu atau dua instansi, tapi ini kayak sebuah orkestra nasional yang menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menangani masalah ini. Struktur komandonya juga jelas banget. Perintah datang dari paling atas, yaitu presiden. Lalu, yang jadi koordinator utamanya adalah para menteri koordinator. Tugasnya memastikan semuanya sejalan. Baru deh, eksekusinya diserahkan ke kementerian dan lembaga teknis di lapangan. Salah satu peran paling penting ada di tangan Menko Pemberdayaan Masyarakat. Beliau ini ibaratnya dirijen dalam orkestra besar tadi. Tugasnya memastikan 18 pemain ini nggak main sendiri-sendiri, tapi main dalam satu irama yang sama untuk mencapai satu tujuan. Kalau Menko tadi adalah dirijennya, nah Badan Pusat Statistik atau BPS ini adalah arsitek utamanya. Merekalah yang bertugas ngumpulin semua data yang tadinya tercerai-berai, membersihkannya, terus membangun fondasi database tunggal yang kokoh untuk dipakai seluruh negeri. Tentu saja, rencana ambisius butuh dana yang nggak sedikit. Nah, disinilah Menteri Keuangan masuk. Tugasnya adalah memastikan mesin raksasa ini punya cukup bahan bakar, baik dari APBN atau sumber lain, supaya bisa terus jalan dan nggak mandek di tengah jalan. Oke, sekarang kita geser ke bagian yang lebih teknis. Gimana sih sebetulnya rencana integrasi data ini bakal berjalan? Secara garis besar, ada 3 perintah utama. Pertama, semua lembaga wajib hukumnya untuk ngecek dan update data mereka secara rutin. Kedua, sistem mereka harus bisa ngobrol satu sama lain, harus nyambung. Dan yang ketiga, semua ini harus dibangun di atas teknologi yang super aman. Nah, ini dia nih, jantung dari keseluruhan prosesnya. Semua lembaga yang punya data warga, mulai dari data KTP, data bantuan sosial, sampai data lainnya, wajib menyetorkan data utamanya ke BPS. Dan ini bukan cuma sekali setor ya, tapi harus terus-menerus diperbaharui biar data pusatnya selalu valid. Akhirnya, setelah semua kerumitan teknis dan birokrasi ini, pertanyaannya adalah untuk apa? Mari kita lihat tujuan besarnya karena ini jauh lebih dari sekedar urusan data. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pada akhirnya, ini bukan soal data semata, tapi soal menciptakan pemerintahan yang lebih baik.
Pemerintahan yang program-programnya itu benar-benar tepat sasaran, efektif, dan sampai ke tangan orang-orang yang paling membutuhkannya. Kalau rencana ini berhasil, dampaknya bakal kita rasain langsung. Bantuan sosial bisa sampai ke orang yang benar-benar butuh. Kebijakan ekonomi jadi lebih cerdas karena dasarnya data yang akurat. Dan yang paling penting, setiap rupiah uang pajak kita bisa digunakan dengan jauh lebih efisien dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah proyek yang sangat ambisius, dengan tantangan yang pastinya nggak sedikit. Tapi, potensinya untuk mengubah cara pemerintah melayani warganya itu luar biasa besar. Pertanyaannya sekarang, apakah visi besar ini bisa jadi kenyataan? Ya, cuma waktu yang bisa menjawabnya.